Ketua DPW Nasdem Sumbar Fadly Amran memastikan diri maju pada Pilkada Kota Padang. Turun kelas sebetulnya, tapi mungkin Fadly punya hitungannya sendiri. Lebih mudah menduduki kursi wali kota Padang yang saat ini lagi kosong ketimbang merebut kursi gubernur Sumbar yang saat ini diduduki Mahyeldi. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Fadly Amran adalah seorang politisi muda yang realistis daripada politisi muda yang ambisius. Untuk meraih sesuatu, Fadly percaya ada tangga-tangga yang mesti dinaiki ketimbang melakukan suatu lompatan yang bisa saja mengakibatkan terjatuh. Dalam pandangan dan kalkulasi seorang Fadly, bisa jadi Mahyeldi masih terlalu kuat untuk dikalahkan. Saya ditanya kira-kira siapa yang layak diusung Nasdem menggantikan posisi Fadly, sebab ada 9 kursi Nasdem, berjarak hanya 1 kursi saja dari PKS dan Gerindra sebagai partai pemenang pemilu di level provinsi. Saya jawab saja Lisda Hendrajoni yang merupakan caleg terpilih DPR RI dari Partai Nasdem. Kendati saya yakin juga mustahil Lisda akan bersedia melepaskan kursi DPR RI-nya. Jangankan Lisda, Andre Rosiade saja, caleg DPR RI terpilih dari Gerindra, tak berani maju melawan Mahyeldi. Padahal kampanyenya sudah dimulai jauh hari, bahwa kalau Prabowo terpilih menjadi presiden, maka gubernurnya adalah Andre Rosiade. Kampanye seperti ini saja dianggap tak ada artinya, apalagi Lisda yang tak pernah sekalipun berkampanye tentang itu. Partai Gerindra sendiri sudah menugaskan Fasko Rusaimi untuk maju Pilgub Sumbar. Kalau Fasko yang diturunkan bukan Andre, artinya Gerindra sedang membidik posisi nomor 2 alias wakil gubernur. Bisa dengan petahana Mahyeldi atau dengan yang lainnya. Dan pembicaraan antara Gerindra dan PKS tampaknya sudah dimulai. Kalau terwujud koalisi Gerindra dan PKS pada Pilgub Sumbar ini, artinya pasangan Mahyeldi dan Fasko berjadi. Ada yang mengatakan Pilgub Sumbar sudah selesai, tapi kalau saya justru semakin menarik. Ada semacam anti klimaks politik. Gerindra yang dianggap sebagai antitesis politik PKS di Sumbar justru berubah menjadi tesis baru. Maka akan muncul lagi antitesis baru terhadap tesis baru di mana PKS dan Gerindra justru berkoalisi. Bukan mustahil ini akan menjadi awal dari pertarungan yang sengit sekaligus awal dari tumbangnya PKS dari kursi gubernur Sumbar. Bukankah pilkada pilih tokoh, bukan pilih partai, sedangkan ketokohan Fasko tak akan banyak memberikan kontribusi elektabilitas kepada Mahyeldi, dan elektabilitas Mahyeldi sendiri cenderung stagnan karena kinerjanya yang tak terlalu menonjol selama masa kepemimpinannya. Menurut saya antitesis baru terhadap pasangan Mahyeldi Fasko ini adalah Audi Joynaldi, wakil gubernur Sumbar saat ini, dengan siapapun nanti pasangannya. Audi yang disebut-sebut bakal meneruskan kepemimpinan Sumbar bersama Mahyeldi seperti kena prank atau kena interupsi. Ini modal bagi Audi untuk melesat dengan mudah dengan cara memainkan diri sebagai pihak yang terzalimi. Apalagi sedikit banyaknya tentu Audi tahu rahasia atau kelemahan Mahyeldi yang tak diketahui oleh pihak lain. Tak akan sulit bagi Audi untuk mencari dukungan partai-partai, apalagi koalisi PKS dan Gerindra ini di tingkat provinsi, semacam anti klimaks politik seperti yang saya katakan tadi. Partai Golkar dan Demokrat termasuk Nasdem akan bisa menjadi penantang koalisi PKS dan Gerindra ini. Jika PRD Asda yang diusung oleh PAN terus melaju, maka akan terbentuk 3 pasang calon gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi Sumatera Barat. Kita tunggu saja nanti.